Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat bisnis model kanvas. Nah, saya akan share screen dulu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh bisnis model kanvas rumah makan Mak Enak. Rumah makan Mak Enak dijamin enak, enak rasanya, ramah di kantong, dan bikin nagih. Ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana caranya agar kita nanti bisa membuat bisnis model kanvas terkait dengan bisnis rumah makan Mak Enak. Ya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat bisnis model kanvas, kita pelajari sedikit tentang teori dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini merupakan strategi manajemen yang berupa visual chart dan terdiri dari 9 elemen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Jadi model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Adapun tujuan membuat bisnis model kanvas diantaranya yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis serta mampu meminimalisir kesalahan dan risiko saat eksekusi bisnis. Nah, 9 elemen bisnis model kanvas diantaranya yaitu 1. Customer segment, 2. Value proposition, 3. Channel, 4. Customer relationship, 5. Revenue streams, 6. Key resources, 7. Key activities, 8. Key partnership, dan 9. Cost structure. Nah, bagaimana cara menggambarkan dari 9 elemen bisnis model kanvas tersebut? Nah, cara pembuatannya kita bisa menggunakan aplikasi secara online dengan menggunakan canvanizer.com. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, ya, saya akan mengajarkannya bagaimana cara penggunaan aplikasi Canvanizer ini. Ya, jadi kita nanti bisa membuat 9 elemen bisnis model kanvas dengan mudah ya, dengan menggunakan aplikasi Canvanizer. Ya, saya stop screen dulu. Nah, saya akan share screen cara pembuatan bisnis model kanvas ya, menggunakan aplikasi Canvanizer. Nah, ini karena kita belum pernah menggunakan aplikasi ini ya, pertama kita klik ini dulu, create your own canvas ya, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita pilih ini bisnis gitu ya. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman nih. Nah, misalnya ada ingin menggunakan untuk service design, kemudian ada project management atau general, ya silahkan memilih sesuai kebutuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan
aplikasi Canvanizer ini untuk membuat 9 elemen bisnis model kanvas ya. Jadi kita klik bisnis di sini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita bisa memilih ini ya, aplikasi yang akan kita gunakan nanti ya, karena nanti kita akan membuat bisnis model kanvas. Jadi kita klik di sini, bisnis model kanvas. Langkah berikutnya ya, kita masukkan di sini judul bisnis model kanvas yang akan kita buat ya. Misalnya seperti contoh yang tadi ya, kita akan membuat bisnis model kanvas rumah makan Mak Enak ya. Di sini ya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Rumah makan di sini misalnya rumah makan namanya Mak Enak ya. Contoh saja ya. Nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman ya, yang akan teman-teman buat nanti apa gitu ya. Kemudian setelah itu kita start organizing nih, kita klik start ya. Nah, kita klik di sini, create your own business model canvas. Nah, nih. Kemudian kita masukkan di sini email kita, gitu ya. Kita masukkan email kita ya, karena kita belum punya akun ya. Di aplikasi ini kita masukkan email kita. Misalnya di sini emailnya semangat belajar. Dan kita klik di sini. Nah, setelah itu kita buka di email kita ya. Nanti kita bisa lihat di situ ada pesan masuk ya di email kita. Nah, di sini kita cek di emailnya. Nah, ini sudah ada pesan masuk ya di email. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita masukkan di sini passwordnya ya. Kemudian kita klik finish. Klik ya. Kita klik di sini aja. Oke, kemudian kita masukkan di sini nama ya. Lanjut ya, ini namanya. Kita ambilkan dari nama email kita aja ya, semangat belajar. Nah, kemudian kita simpan. Kita nggak usah aja ya. Kita bisa skip kalau teman-teman ingin ini ya. Misalnya mau kita kasih foto gitu boleh ya. Tapi kalau tidak kita skip aja, ini skip aja ya. Kita nggak usah kasih. Kita tutup aja. Nah, setelah itu kita bisa milih nih ya, model ya, model bisnis model kanvas yang akan kita gunakan ya, ya. Nah, ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini
sudah bisa kita aplikasikan ya bisnis model kanvasnya ya. Rumah makan Mak Enak. Nah, di sini ada 9 ya, 9 elemen gitu ya. Ada key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, kemudian ada channel, kemudian ada customer segments, kemudian ada cost structure, kemudian ada revenue streams. Untuk dia brainstorming space ya, ini boleh diisi, boleh tidak gitu ya. Jadi streams ya. Nah, untuk rumah makan enak ini, pertama nanti kita akan mengisi ya dari customer segmen dulu gitu ya. Jadi kenapa kita mengisi di customer segmen dulu ya, atau segmen pelanggan ya, karena segmen pelanggan ini merupakan inti dari semua model bisnis ya, karena tanpa adanya pelanggan tentunya tidak ada usaha atau rumah makan yang karena ini kita menggambarkan bisnis model kanvas ya, kanvas karena kita menggambarkan bisnis model kanvas terkait dengan rumah makan. Jadi ini terkait dengan rumah makan ya. Jadi model bisnis ya sengaja dibentuk untuk menjangkau pelanggan nih agar membeli produk yang dihasilkan ya. Jadi target pelanggan yang ingin dijangkau oleh rumah makan Mak Enak ini adalah di sini ya, tentunya di sini adalah secara umum ya, pasarnya umum atau masyarakatnya umum ya, artinya semua segmen pelanggan itu bisa masuk di sini gitu ya. Nah, di antaranya di sini adalah dari masyarakat umum ya, tentunya ya. Untuk customer segmen dari rumah makan Mak Enak di sini, nah kita tulis di sini ya, masyarakat umum. Ya, oke. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, dari pekerja atau karyawan ya. Nah, kemudian siapa lagi customer segmennya ya? Bisa dari ibu rumah tangga. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari keluarga. Segmennya dari keluarga. Ya, kita katakan lagi pelajar atau mahasiswa ya. Ya, ini terutama untuk rumah makan yang dekat dengan kampus, dekat sekolahan gitu ya. Tentunya segmennya pelajar atau mahasiswa ya. Oke. Nah, saya rasa cukup ini ya. Jadi customer segmen untuk rumah makan Mak Enak adalah masyarakat umum ya. Ada pekerja atau karyawan, ini adalah jika rumah makan tersebut ya, lokasinya ya, rumah makan tersebut lokasinya di daerah perkantoran gitu, ataupun di daerah pabrik gitu ya. Kemudian ibu rumah tangga, nah ibu rumah tangga yang sibuk ya, sibuk bekerja gitu ya, yang memiliki anak kecil, repot, tidak sempat masak gitu ya. Nah ini segmen ataupun target pasar atau pemasaran dari rumah makan Mak Enak. Kemudian dari keluarga juga bisa ya, yang tidak sempat memasak gitu ya, karena kesibukannya. Nah, itu bisa membeli menu-menu makanan maupun minuman di rumah makan Mak Enak ya. Kemudian untuk pelajar atau mahasiswa, nah ini karena rumah makannya itu ada gitu ya di sekitar sekolah ya, ataupun di sekitar kampus ya, karena rumah makannya uh, di dekat kampus gitu, ataupun di dekat sekolahan. Jadi segmen customer segmennya, jadi customer segmennya pelajar atau ya. Untuk selanjutnya
Value preposition. Nah, value merupakan alat yang dipakai untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, ya. Jadi setiap proposisi nilai ini menggambarkan gabungan produk dan atau jasa tertentu untuk melayani segmen pelanggan, ya. Jadi pada rumah makan ini ya, nilai yang ditawarkan ya untuk pelanggannya yaitu menyediakan makanan dan minuman berkualitas. Nah, ini ya, value preposition ya. Di sini, makanan dan minuman yang berkualitas. Nah, ini. Kemudian, setelah itu, selain makanan dan minuman berkualitas, nah, ini rasanya enak. Nah, rasanya enak. Nah, atau setelah itu service excellent. Nah, ini ya, service excellent. Dari segi pelayanannya bagus, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya harga murah dan terjangkau. Nah, ini ya, ini yang menjadi nilai lebih ya dari rumah makan Mak Enak, gitu ya. Kemudian selain itu apa sih gitu ya value preposition-nya ya. Nah, selain itu lokasi strategis. Nah, ya, lokasinya strategis, mudah dijangkau gitu ya, dekat dengan jalan raya gitu ya, dekat dengan angkutan umum gitu ya. Kemudian suasana nyaman. Nah, ini ya. Suasana nyaman sehingga pengunjung jika makan di rumah makan tersebut merasa nyaman gitu ya. Karena suasananya di situ nyaman dengan AC ya, AC-nya sejuk, kemudian bersih. Selain itu juga ada taman ya, taman-taman yang dengan bunga beraneka warna gitu atau beraneka jenis tanaman sehingga membuat semakin sejuk ya ruangan ya sehingga pengunjung ataupun pembeli ya merasa nyaman ya untuk menikmati makanan dan minuman di rumah makan. Nah, inilah value preposition. Jadi di sini intinya nilai lebih apa gitu ya yang dimiliki oleh rumah makan Mak Enak ya sehingga pembeli itu tertarik untuk membeli ya makanan dan minuman yang disediakan oleh rumah makan Mak Enak. Ya. Oke, setelah itu kita menginjak ke channel gitu ya. Channel ini adalah saluran ya, saluran yang menggambarkan cara yang dilakukan oleh rumah makan Mak Enak ini ya untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Nah, jadi tipe saluran yang digunakan oleh rumah makan Mak Enak ini ya itu menggunakan penjualan langsung. Nah, ini ya. Jadi bagaimana sih caranya gitu rumah makan tersebut ya untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Nah, ini ya. Nah, rumah makan Mak Enak ini dengan cara penjualan langsung. Nah, penjualan langsung dan penjualan secara online. Dan penjualan online. Nah, penjualan online ini menggunakan apa ya? Bisa menggunakan aplikasi GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood ya. Ya. Nah, bisa menggunakan GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood, dan lain sebagainya ya. Ini penjualan online. Jadi ini adalah channel ya. Channel yang digunakan oleh rumah makan Mak Enak ya dalam menjual produknya. Jadi ini adalah
Jadi channel itu merupakan saluran ya yang menggambarkan cara yang dilakukan oleh rumah makan Mak Enak ya untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan gitu ya. Nah, rumah makan Mak Enak ini menggunakan uh, dua channel yaitu penjualan secara langsung dan penjualan secara online. Nah, penjualan online ini menggunakan aplikasi ini ya untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Nah, jadi tipe saluran yang digunakan oleh rumah makan Mak Enak ini ya itu menggunakan penjualan langsung. Nah, ini ya. Jadi bagaimana sih caranya gitu rumah makan tersebut ya untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Nah, ini ya. Nah, rumah makan Mak Enak ini dengan cara penjualan langsung. Nah, penjualan langsung dan penjualan secara online. Dan penjualan online. Penjualan online ini menggunakan apa ya? Bisa menggunakan aplikasi GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood ya. Ini ya. Nah, bisa menggunakan GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood, dan lain sebagainya ya. Ini penjualan online. Jadi ini adalah channel ya. Channel yang digunakan oleh rumah makan Mak Enak ya dalam menjual produknya. Relationship ini merupakan jenis hubungan yang ingin dibangun oleh rumah makan Mak Enak ya dengan segmen pelanggannya ya, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru ya. Jadi jenis hubungan yang ingin dibangun oleh rumah makan Mak Enak yaitu melalui interaksi manusia secara langsung gitu ya. Ataupun di sini dimaksud adalah personal assistance ya. Jadi interaksi ya manusia secara langsung. Jadi interaksi langsung gitu ya atau personal assistant ya. Nah, ini ya, jadi customer relationship ya. Jadi interaksi langsung atau personal assistant ya dengan pengunjung ataupun pelanggan yang datang ke rumah makan tersebut. Jadi secara langsung ya, ini customer relationship-nya. Relationship-nya diantaranya yaitu dengan memberikan diskon. Nah, ini ya. Nah, rumah makan Mak Enak juga sering memberikan diskon ya pada pelanggannya ya. Jadi dengan pembelian melalui aplikasi penjualan online ya, seperti GrabFood, GoFood. Nah, ini sering juga memberikan diskon ya. Misalkan di hari-hari tertentu ya, misalnya ya diskonnya dengan pembelian minimal 200.000, diskon 10% gitu ya. Ataupun dengan membeli makanan atau minuman tertentu gitu ya, beli 5 bonus 1 misalnya gitu ya, ataupun beli 10 nanti bonus 1 gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu juga menggunakan aplikasi media sosial ya, ini ya. Jadi media sosial ya, melalui media sosial. Nah, ini ya. Nah, Nah, media sosial ini bisa menggunakan Instagram ya, bisa menggunakan Instagram, TikTok, Facebook
gitu dan sebagainya ya. Ini digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan ataupun customer relationship gitu ya. Jadi jika ada menu-menu baru ataupun produk-produk baru bisa dipromosikan melalui media sosial ya sehingga masyarakat tertarik ya ataupun berminat untuk membeli produk kita gitu ya. Untuk selanjutnya key activities atau aktivitas utama ya. Aktivitas utama atau aktivitas kunci ya ini merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh rumah makan Mak Enak ya. Tentunya untuk menghasilkan produk makanan dan minuman yang menjadi value proposition ya yang ditawarkan kepada pelanggannya ya. Jadi aktivitas kuncinya ini meliputi beberapa kegiatan di antaranya yaitu penyediaan bahan baku. Sini ya, penyediaan bahan baku. Ya, untuk selanjutnya setelah penyediaan bahan baku tentunya ada kegiatan pengolahan bahan baku ya. Nah, setelah itu tentunya ada penjualan dan pengiriman ya. Ini penjualan ya. Penjualan untuk pelanggan yang datang langsung maupun untuk pelanggan-pelanggan yang membelinya via online. Dan pengiriman ini tentunya untuk pelanggan yang membeli secara online gitu ya. Jadi ada aktivitas penjualan dan pengiriman. Ya. Untuk selanjutnya apa aktivitasnya? Ya. Aktivitasnya yaitu ada promosi online. Nah, ini ya. Nah, jadi karena penjualannya itu selain secara langsung, ya ada juga penjualan secara online. Jadi diperlukan adanya aktivitas untuk mempromosikan produk tersebut, ya melalui media sosial seperti yang saya sebutkan tadi, melalui media Instagram, TikTok, kemudian juga bisa ada dengan aplikasi Facebook dan sebagainya gitu ya. Nah, itu memerlukan promosi ya, promosi via online ya, terkait dengan produk-produk yang dijual ya di rumah makan Mak Enak ya, agar konsumen atau pelanggan tertarik ya dengan produk yang kita jual gitu ya. Nah, untuk selanjutnya key resources ya. Ini atau sumber daya utama ya ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya tangible dan sumber daya intangible ya. Sumber daya tangible ini berupa sumber daya yang dapat dilihat dan diukur ya seperti sumber daya fisik dan sumber daya manusia ya. Sedangkan sumber daya intangible ini merupakan sumber daya yang tidak dapat dilihat maupun diukur ya, namun dapat dirasakan keberadaannya ya. Seperti ilmu pengetahuan mengenai proses pengolahan produk makanan dan minuman. Ini termasuk dari kategori intangible gitu ya. Nah, sumber utama ya, ataupun sumber daya utama tangible yang dimiliki oleh rumah makan Mak Enak. Nah, ini terdiri dari ini ya, sumber daya manusia ya. Nah, setelah sumber daya manusia apa saja? Ada bahan baku tentunya ya, memerlukan bahan baku. Nah, selain itu apalah saja ya? Tentunya karena rumah makan ya memerlukan peralatan masak. Nah, ya. Nah, kemudian sumber daya apa lagi yang diperlukan ya? Nah, selain peralatan tentunya ada alat operasional ya. Alat operasional.
Nah, ini ya, dari di luar peralatan masak tentunya memerlukan alat-alat bantu yang lain gitu ya. Selain itu ada tempat ya, memerlukan tempat ataupun rumah makannya ya. Ini juga penting ya. Ya, tempat ataupun rumah makannya tadi ya untuk melakukan jual beli ya. Nah, setelah itu memerlukan transportasi juga. Nah, transportasi ataupun kendaraan ya untuk membeli bahan baku gitu ya untuk kendaraan dan untuk yang lainnya gitu. Jadi memerlukan transportasi ya. Nah, kemudian dari segi intangible, nah ini juga bisa dari merek atau brand ya. Nah, selain itu dari pengalaman juga. Nah, pengalaman dalam memasak, dalam mengelola rumah makan. Nah, ini juga merupakan sumber daya yang diperlukan gitu ya dalam mengelola rumah makan gitu ya ataupun dalam memasak. Ya, jika tidak memiliki pengalaman memasak, ya tidak bisa memasak. Nah, tentunya rasa masakannya tersebut tentunya tidak enak ya, tidak akan seenak ya yang disajikan oleh uh, sumber daya manusia yang berpengalaman gitu ya. Jadi untuk intangible, jadi untuk intangible selain merek atau brand, ini kita bisa masukkan dari segi pengalaman, gitu bisa ya. Pengalaman atau pengetahuan. Nah, ya, pengalaman atau pengetahuan dari chefnya gitu ya. Terkait menu-menu tertentu, nah bagaimana cara masaknya, bagaimana cara mengolahnya agar memiliki rasa yang enak dan berkualitas ya. Nah, itu juga memerlukan pengetahuan ya ataupun pengalaman ya dalam mengolah menu makanan tertentu gitu ya. Nah, ini adalah key resources ya ataupun sumber daya ya utama ya yang diperlukan oleh rumah makan Mak Enak tadi ya. Nah, key partnership ini merupakan kemitraan utama. Jadi mitra kerja dari rumah makan Mak Enak ini ya. Ya, bisa dengan pemasok ya ataupun mitra yang membuat bisnis tersebut dapat bekerja gitu ya. Jadi key partnership di sini dapat berupa juga kesepakatan dan kerjasama antara kedua belah pihak ya untuk mencapai suatu kepentingan bersama ya. Jadi keberadaan mitra bisnis ya ataupun partner ya ini sangat penting ya karena mempermudah dan mempercepat proses bisnis yang ada gitu ya. Nah, mitra bisnis rumah makan Mak Enak di sini kita bisa masukkan pemasok bahan baku. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita juga bisa memasukkan mitra kerja kita gitu ya, ataupun mitra kerja dari rumah makan Mak Enak gitu ya. Dari aplikasi pesan antar online gitu ya. Ada GoFood, ada GrabFood maupun Shopee Food ya. Nah, ada GoFood di sini ya. Kemudian GrabFood ya. Ini adalah merupakan mitra ya. Mitra dari rumah makan Mak Enak ya. Kemudian ada Shopee Food. Nah, ya, key partnership ya. Ya, inilah merupakan partner dari rumah makan Mak Enak ya.
cost structure di sini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi di sini struktur biaya yang baik ya. Jadi struktur biaya apa saja gitu yang dibutuhkan ya oleh rumah makan Mak Enak ya untuk melakukan proses produksi ya ataupun proses pembuatan ya, makanan ataupun minuman di rumah makannya tersebut. Jadi struktur biaya yang baik di sini pada intinya adalah struktur biaya yang efisien ya, sehingga keuntungan bisa diperoleh secara maksimal gitu ya. Nah, struktur biaya rumah makan Mak Enak ini diantaranya terdiri dari biaya sewa. Nah, ini ya. Biaya sewa. Biaya sewa tempat ya. Karena belum memiliki gedung sendiri, jadi bangunan rumah makan tersebut itu masih sewa gitu ya. Jadi biaya sewa tempat ya. Kemudian biaya bahan baku. Nah, ini juga perlu sekali ya. Biaya bahan baku untuk memproduksi makanan maupun minuman yang disediakan oleh rumah makan tersebut ya. Kemudian untuk berikutnya biaya tenaga kerja. Nah, ataupun gaji, biaya tenaga kerja atau gaji karyawan ya ini ya. Ya, tentunya kalau kita memiliki karyawan ya harus memberikan gajinya ya, nggak mungkin kalau kita memperkerjakan seseorang kemudian tidak kita gaji ya. Untuk berikutnya biaya operasional yang lainnya tentunya ya. Kita memerlukan biaya operasional lainnya ya. Bisa dari biaya listrik, air, internet, dan biaya-biaya lainnya ya. Kadang-kadang biaya-biaya tak terduga gitu ya yang harus kita keluarkan gitu. Nah ini ya, misalnya kita memiliki kendaraan operasional, motor ya, tiba-tiba motornya bannya bocor gitu ya, harus ganti ban, kemudian harus ke bengkel. Nah, itu adalah biaya-biaya operasional lainnya ya. Nah, oke. Nah, ini adalah cost structure ya, biaya-biaya yang harus kita petakan juga ya, biaya apa saja gitu yang akan dikeluarkan ya dalam usaha rumah makan Mak Enak tadi ya. Revenue stream ini pada intinya adalah terkait dengan arus pendapatan. Jadi arus pendapatan ini merupakan inti dari model bisnis ya. Jadi arus pendapatan yang dihasilkan oleh rumah makan Mak Enak ini dari hasil penjualan makanan dan minuman. Ya, ya. Jadi revenue stream-nya ini adalah dari hasil penjualan produk makanan ya dan penjualan minuman ya. Jadi ini penjualan produk makanan. Nah, kemudian dari penjualan produk minuman. Ternyata ya teman-teman ya, selain menjual produk makanan dan minuman ya, rumah makan Mak Enak ini juga ternyata membuka peluang usaha baru, yaitu jasa penyewaan peralatan pecah belah gitu ya. Jadi jika ada orang yang memiliki acara, misalnya hajatan gitu ya, nah ini bisa menyewa piring, gelas, mangkok-mangkok, dan sebagainya di rumah makan Mak Enak ini ya. Karena rumah makan Mak Enak ini memiliki stok piring, gelas gitu ya, mangkok maupun barang pecah belah lainnya itu berlebih gitu ya. Nah, apabila tidak ada event tertentu, misalnya mendapat pesanan makanan ya dalam jumlah besar, misalnya ada catering ya untuk acara pernikahan ataupun untuk acara syukuran. Nah, itu kan peralatan pecah belahnya itu uh, tidak terpakai ya, sebagian tidak terpakai, sebagian tersimpan di gudang. Nah, daripada itu tidak
menghasilkan, ya, maka Rumah Makan Mak Enak membuka jasa persewaan peralatan pecah belah, gitu ya. Jadi peralatan pecah belah yang nganggur di gudang, nah itu bisa menghasilkan, ya, dengan bisa menarik jasa dari persewaan tadi, ya, peralatan pecah, dengan menarik jasa sewa, ya, dari peralatan pecah belah tersebut. Nah, ini ya. Oke, jadi ini sudah kita petakan, ya, 9 elemen bisnis model Canvas. Ya. Untuk teman-teman yang ingin memindahkan aplikasi Canvanizer ini ke kertas kerja Word, gitu ya. Caranya, kalau ini kan terlalu besar, gitu ya. Ini terlalu besar, gitu ya. Kalau kita print screen, gitu ya, nanti ada bagian yang terpotong, gitu ya. Kita bisa klik di sini, ya. Kita kecilkan skalanya, ya. Kita atur, ya, sehingga nanti bisa kita print screen, gitu ya, satu halaman, gitu. Nah, ini kita bisa atur, kita sesuaikan, ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini bisa, ya. Kita atur. Nah, sudah. Ini kita langsung bisa print screen, ya. Ya, kita bisa print screen, ya. Kalau saya nanti biasanya nanti dipindah ke pen, gitu ya, sini. Jadi kalau saya, ya, setelah saya print screen, nanti saya biasanya nanti pindahkan ke di sini aplikasi ini pen, ya. Nah, ini di sini. Ya, kemudian nanti saya crop. Di sini kita crop, ya. Nah, ini kita copy. Nanti kita masuk ke Word. Pas kerja di aplikasi Canvanizer tadi, udah kita pindahkan ke Word. Nah, ini teman-teman, ya. Sudah selesai, ya, untuk pembuatan 9 elemen bisnis model kanvas, ya, dari Rumah Makan Mak Enak, ya. Ini sudah bisa kita pindahkan tadi, ya, dari aplikasi Canvanizer ke Word, gitu ya. Nah, ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi tentang cara pembuatan 9 elemen bisnis model kanvas dengan menggunakan aplikasi Canvanizer. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.